Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Yang lainnya mengikuti ya. Siapkan doa dimulai. Selesai. Baik, semoga pembelajaran hari ini nanti ya sampai akhir berjalan dengan lancar dan tentunya membawa apa? Manfaat. Silakan dicek HP-nya masing-masing ya, karena nanti Bu Rofi mau nge-share daftar hadir dan ya silakan diisi ya. Isi. Kalau sudah, silakan diperhatikan layar yang ada di depan ya. Sudah ada yang merasa ngantuk? Belum. Yakin? Yakin. Oke ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak merasa ngantuk, otomatis kalau misalnya diminta Profi untuk membaca buku mau? Mau. Yakin? Yakin. Hari ini tadi sudah membaca buku berapa kali? Ada berapa kali? Gak ada ya? Sudah Bu membaca tapi membaca story. Ada yang seperti itu? Ada. Semuanya kalau nggak salah ini nanti ya. Jadi di sini nanti Bu Rofi mau putarkan sebuah video motivasi agar kalian itu minat bacanya bertambah ya. Oke. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum. Sebagai pelajar, kalian tentu tahu kan kalian membaca. Tanpa membaca, kalian tinggal pelajaran. Dan pada akhirnya menurunkan semangat belajar ya. Pada dasarnya, membaca itu bukan hanya penting bagi pelajar seperti kita, tapi penting juga bagi setiap orang dari berbagai kalangan. Ayah ibu dan Oke. Jadi untuk kata-kata yang terakhir itu apa, Rek? Belajar membaca, masa lo enggak? Gitu ya. Nah, sekarang itu kan semuanya sudah berbasis teknologi. Jadi mungkin pikiran kalian kalau misalnya membaca itu hanya lewat buku gitu aja ya. Tapi untuk sekarang kalian nggak usah repot-repot lagi. Kalian bisa membaca ya berbagai sumber macam pembelajaran itu lewat apa? HP. Ya, bisa kalian download aplikasi. Itu kan ada literasi digital ya. Makanya sekarang dari Profi ini tadi memutarkan video motivasi, harusnya kalian paham ya bahwasanya membaca itu penting ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah ya tujuan pembelajaran pada hari ini nanti Profi memakai apa model pembelajaran discovery learning. Nah, dengan menggunakan apa metode pembelajarannya adalah diskusi, ya, terus penugasan, tanya jawab dan presentasi. Nah, yang mana tujuan di akhirnya
informasi pernyataan umum dalam teks prosedur. Dan yang terakhir itu adalah kalian nanti mampu menentukan tahapan dalam teks prosedur ya. Oke, selanjutnya adalah silakan kalian membentuk sebuah kelompok kecil ya. Jumlahnya ada berapa kelas ini? 31. Berarti Bu Rofi maunya dalam satu kelompok ada 5 anak. Jadi 31 dibagi 5 ada 6 kelompok ya. Oke, silakan. Di sini nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan untuk membentuk kelompok. Oke, dikasih ya. Kelompok 1 mana? Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di sini nanti Bu Rofi mau menampilkan video pembelajaran yang akan kalian pelajari selama pertemuan hari ini ya. Jadi tolong perhatikan cepat. Yang belakang kelihatan ya. Oke, silakan diperhatikan layar yang depan. Harus semuanya. Aku mau Setelah itu kita lihat bagaimana kalau sudah beres seperti ini. Dan untuk kemudian sisa tadi kita masukkan ke dalam belajar. Subscribe, like, comment, share, and like. Terima kasih ya. See you in the next video. Bye. Ciao. Oke, ya jadi sudah diceritakan bersama 2 kali, otomatis sudah ngena ya. Hati ya, nanti dipraktekkan ya, khususnya yang cewek-cewek, yang cowok jangan ya. Nah, oke, untuk selanjutnya Bu Rofi juga akan memutarkan sebuah video. Tapi ini nanti adalah video materi mengenai materi apa tadi? Prosedur. Oke. Nah, silakan di amati. Dan pembahasan bab 1 di kelas 9 kita akan membahas tentang teks prosedur. Pernahkah kalian mendengar istilah teks prosedur? Tentu saja kalian anggap dan sebut dengan ditarik di dalamnya. Memang prosedur berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Kalian pikir namun dapat kita rangkum sebagai berikut ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap tahapan yang dilakukan berisi informasi, jadi antara informasi satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan. Artinya, di sini harus memuat tujuan yang menggambarkan isi dari. Oke, dari situ dulu ya. Nah, jadi video yang sudah ditayangkan sama Bu Rofi, tadi kan ada 3 video berarti ya. Video yang pertama motivasi, video yang kedua itu adalah contoh ya. Terus sedangkan yang ketiga adalah materi. Nah, ada yang ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan Bu Rofi lewat video ini tadi? Oke, Ica, apa pengertian secara jelas mengenai teks prosedur? Oh, pengertian secara jelas teks prosedur. Ada yang bisa bantu Bu Rofi untuk menjawab? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi apa tadi? Langkah-langkah dalam melakukan apa? Sebuah tujuan ya. Pokoknya intinya itu adalah yang namanya teks prosedur, isinya itu langkah-langkah. Bu, kalau misalnya saya nyebutnya itu tutorial bisa Bu? Bisa. Saya menyebutnya itu step by step bisa Bu? Bisa. Ya, cara Bu, cara pemakaian bisa. Ya, pokoknya isinya adalah langkah-langkah pemakaian sebuah apa? Sesuatu atau sebuah kegiatan yang mau kita lakukan. Itu adalah teks prosedur. Ya, ciri-cirinya juga sudah dijelaskan tadi ya. Apa saja ciri-cirinya?
Jelas. Terus. Nah, terus. Tesnya bersifat informatif. Berarti intinya adalah memberikan informasi. Nah, sekarang ya, berhubungan dengan tugasnya kalian ini nanti adalah kalian mengulas atau mengupas ya informasi dalam teks prosedur yang sudah ditayangkan Bu Rofi lewat video tadi. Dari mulai isi ya, isi itu berarti isinya teks prosedur itu tadi apa ya. Terus yang kedua, pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah tujuan dari teks prosedur itu apa ya, sesuaikan dengan video. Dan yang ketiga adalah tahapan yang ada dalam teks prosedur ya. Oke, selanjutnya Bu Rofi mau bagikan lembar kerja, tapi ini nanti silakan satu kelompok satu ya. Jadi jangan ditulis langsung di LKPD, tapi di buku catatan kalian aja dulu ya. Oke. Sudah ya? Sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, silakan dikerjakan berdasarkan contoh video teks prosedur yang sudah ditayangkan Bu Rofi tadi ya. Tapi mengerjakannya jangan di LKPD dulu ya, tapi di apa? Buku catatan ya. Oke, silakan. Nah, ini cari referensi di YouTube ya. Bisa buka YouTube, bisa buka Google. Kenapa ada kesulitan? Belum ya. Diskusi kalau misalnya nanti tidak satu pemikiran didiskusikan ya, diskusi apa. Pokoknya intinya tadi kan sudah mencermati ya videonya kan. Nah, udah baca. Udah mau selesai. Oke, jadi nanti tampil pertama ya. Iya. Isi apa, terus pernyataanku itu apa, terus tahapan itu apa, ya sampaikan aja. Gak apa-apa menurut pendapat kelompok kalian, nanti biar pendapat kelompok lain itu lengkapi pendapat ya. Kan jelas beda kelompok ini sama ini beda ya. Ini sama kayak zaman kita ya. Bagaimana, siap ya? Ya, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah berarti silakan setiap kelompok mempersiapkan diri ya untuk nanti maju ke depan. Tapi Bu Rofi maunya satu kelompok hanya ada 2 anak yang maju ke depan ya. Dan ketentuannya adalah maju ke depan, terus bagi yang kelompok tidak maju, silakan memberikan satu pertanyaan ataupun pendapat. Kan ya, bila mana nanti ada beda pendapat atau kalian tidak paham dengan apa yang disampaikan teman kalian, sebagai kelompok presentasi harus sudah siap. Paham ya? Paham? Oke, silakan dimulai Bu Rofi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami dari video yang sudah ditayangkan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan. Lanjut. Kelompok 3. Dan terakhir rapikan. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Saya mencari administrasi kita dari kelompok kita ini bertanya, apakah cara yang diberikan dalam tutorial tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari yang dibutuhkan adalah jalur bentuk, menyidik, dan berjam.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Tutorial hijab segi 4 anti letek artikel dan tutorial hijab untuk cara jahit dan formal. Tujuan hijab segi 4 anti letek dan khusus menggunakan apapun tanpa jeput. Sebelum dipakai, dirapikan dahulu menggunakan setrika dan menggunakan peliti pakaian. Pastikan sisi kanan lebih panjang dari sisi kiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini nanti ya kalian ada yang terakhir adalah tugasnya diminta Bu Rofi untuk menuliskan hasil yang sudah kalian presentasikan di depan ini tadi di lembar kerja yang sudah diberikan Bu Rofi di setiap kelompok. Dikasih Bu Rofi waktu 3 menit untuk ditulis di lembar kerja. Ya, silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah. Ayo diperhatikan Bu Rofi di depan ya. Tolong diperhatikan ya. Di teks prosedur itu informasinya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Isi. Yang kedua? Yang ketiga? Tatapan. Dari video yang sudah diputarkan sama Bu Rofi itu tadi, isinya apa, Rek? Tutorial hijab apa? Segi 4. Tinggal nyalin saja dari buku catatan ke lembar kerja, ya. Oke, silakan LKPD-nya. Jangan lupa dikasih nama sama kelas. Terus dikumpulkan ke depan. Perwakilan saja yang mengumpulkan ke depan. Mana? 2 kelompok kurang? 4? Ya. Oke. Sudah dikumpulkan? Ayo yang belum mengumpulkan. Ayo yang belum mengumpulkan. Oke. Ada yang ditanyakan dari tayangan video ataupun materi yang sudah ditayangkan sama Bu Rofi? Ada? Halo, ada? Ya? Dari kelompok berapa? 4. Ya, mau tanya apa, Bun? Ya, nah jawabannya adalah iya. Karena apa? Kalau kita membaca tidak mencermati, otomatis kita nggak paham dengan bacaan yang kita baca. Apalagi teks prosedur, kalau kita tidak memahami dari segi isi, ya pernyataan umumnya maupun tahapannya, endingnya ya kita nggak bisa mengerjakan. Kalau yang namanya teks prosedur itu isinya adalah tata cara atau cara menggunakan. Jadi harus dipahami benar. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya, dari depan semuanya ini ternyata. Ya. Ya, yang keras sih kalau mungkin teman-teman kamu yang berapa nggak benar. Jangan malu ya. Nah, ayo. Kenapa ya? Tapi kalau trik mudah dalam kita membaca teks prosedur adalah yang pertama harus memahami apa tadi? Isi. Ya, isinya itu apa? Terus tujuannya itu untuk apa? Selanjutnya, silakan dibuka
nanti lulusnya adalah jenjang SMK, kalian bakalan kan? Nah, tolong teknologi IT-nya terutama HP itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, karena segala informasi itu bisa kalian dapatkan lewat HP. Ya, bukan berarti HP-nya untuk kegiatan konten melulu, tapi juga bisa digunakan untuk mencari sumber referensi. Salah satunya referensi seperti ini tadi yang kalian pelajari ya. Bu, kalau membaca itu harus lewat buku aja, tapi tidak harus lewat buku kayak misalnya yang sudah dibagikan blog tebal itu ya. Nah, kalau zaman dulu kita masih pakai buku yang seperti itu. Kalau yang sekarang bisa kalian gunakan buku cetak. Paham ya? Kalau jika kelas kalian ternyata juga ada wajib belajarnya ya, ternyata ya. Tapi tidak digunakan secara maksimal kan? Dengan video yang tadi, semoga minat bacanya kalian itu meningkat. Ya, hanya baca story saja. Ya, pokok buku paket yang dari blog tadi dikumpulkan di depan. Ya. Ada yang ditanyakan sekali lagi? Tidak ada ya? Oke, ketua kelas silakan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, selesai. Kita bikin yel lagi ya, supaya kalian nanti sampai dari rumah terngiang-ngiang terus sama materinya bro. Ya, masih sama yel-yelnya ya. SMK bisa. 11 AKM hebat. SMK Hadiah untuk Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya Bu Rofi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berkemas dan siap-siap pulang.